saya Gina Chania, masih di GR Lambar TV. Tentunya yang menyajikan berita terkini, aktual, nyata, dan terpercaya. Berikut berita dari kami. Kami dalam perjalanan meluncur ke lokasi rapat. Nah, ini perjalanannya. GR Lambar TV, berita nyata dan dapat dipercaya. Sabtu 8 Februari tahun 2025, Lampung Barat, LPK Lampung Barat, mengadakan rapat koordinasi sekaligus penerimaan SK dan penerimaan kartu anggota yang akan diserahkan langsung oleh Ketua Umum Provinsi Lampung, Muhammad Ali SHNH. Penyerahan SK dan kartu anggota tersebut dialokasikan di rumah makan Sabah Berak di Pekon Sebarus, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Penyerahan SK dan kartu anggota tersebut dihadiri para Ketua LPK Lampung Barat dan Ketua LPK di Kabupaten Lampung Barat, Dr. Handes Haji Mulyono. Ikuti berita selanjutnya dari GR Lambar TV, berita nyata dan dapat dipercaya. Sebenarnya berkenan Bapak Ketua BP Kisah Bapak Muhammad Ali SHMH, yang saya hormati seluruh pengurus DPD LPK GPI Kabupaten Lampung Barat. Marilah kita panjatkan puji syukur yang mana pada siang menjelang sore hari ini yang insya Allah nantinya akan menyerahkan estafet di Kabupaten Lampung Barat ini surat keputusan untuk kita tindak lanjuti Barat. Pada kesempatan yang baik ini juga kepada Ketua Umum saya mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan niat baik kita ini akan selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum, saya sendiri ketua, yang kedua saya diwakili oleh Pak Asmi. Silakan Pak Asmi sendiri diperkenalkan kepada Pak Ketua. Yang kedua Pak Sekretaris Pak Dr. Handes Junaidi Jansari. Yang ketiga Pak Ahmad Arif selaku bendahara LPK. Yang berikutnya Pak Johansa selaku Ketua Hukum dan HAM. Yang selanjutnya Pak Edi Yusuf SOS MH selaku Ketua Investigasi Penanganan. Yang berikutnya Bapak Ahmad Nasir, Ketua Koordinator Pengembangan. Yang berikutnya Pak Ketua Organisasi Kelembagaan. Yang berikutnya Pak Musadat Pengembangan dan Litbang. Yang berikutnya Pak Rosa, yaitu Ketua penelitian. Jadi ini ada pengurus. Yang berikutnya Pak Aswar, ini pendamping Pak Edi Yusuf, Luar biasa. Wakil. Ketua Investigasi Permasalahan Lapangan. Ini aja Pak Ketua Umum yang dapat disampaikan. Belum disebut nih. Wah, investigasi. Humas dan Investigasi Bapak Gunawan, Ketua KWRI Lampung Barat. Bapak Gunawan, Humas dan Investigasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua DPD LPK Lampung Barat Pak Haji Mulyono SHMH dan jajaran pengurus
di departemen-departemen dan anggota yang lain yang tidak bisa saya sebutkan, tapi bukan saya tidak pikirkan. Lebih lanjut, terima kasih saya sudah diundang kebetulan untuk menyerahkan simbolis saja, karena pada hari ini bukan pelantikan ya. Itu kalau bicara pelantikan itu harus resmi diketahui semua Forkopimda ataupun pejabat-pejabat teras yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Hari ini sebenarnya tatap muka dan silaturahmi sekaligus saling mengenal. Habis itu sudah ketawa-ketawa kita makan bersama. Tapi kalau tadi dibuka makan dulu nanti ngantuk. Nah, lebih baik artinya saya sekilas saja saya menjelaskan mengenai latar belakang ataupun tujuan serta visi berdirinya lembaga ini, kegunaan dan manfaat kepastiannya apa. Itu poin penting karena ini kan silih berganti kepengurusan. Mungkin pada tataran yang lama yang dahulu sudah, tapi perlu juga tentang sikap persendiri. Begitu ya Pak, mantan ketua tapi di bidang hukum dan HAM. Baiklah, selawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW pada kesempatan ini. Dan ini ajan. Nah, ya. Jadi kita bersyukur kepada Allah SWT karena pada kesempatan ini kita bisa tatap muka, kita saling mengenal, kita nanti ke depannya saling berkeluarga, saling menghargai peradaban dan terus tumbuh. Artinya punya nilai manfaat yang lebih di sisi yang maha kuasa dan Allah SWT. Karena kalau kita hanya hidup untuk makan, saya kutip sedikit peribahasa Buya Hamka, kalau hanya hidup sekedar hidup, hewan di kebun binatang atau di hutan belantara itu bisa hidup. Tapi manusia diberikan nilai lain, artinya sebagai pemimpin di alam semesta ini khususnya di bumi, supaya kita ada manfaat, punya nilai antara satu yang lain, karena pada sejatinya kita ada makhluk yang sama. Saya kutip sedikit bahwa orang yang paling bernilai di sisi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, ya orang lain ialah orang yang bermanfaat dari satu yang lain. Salah satu dimulai dari kita dulu. Kalau kita sendiri aja di anggota atau pengurusan kelompok ini tidak saling manfaat, malah ada kezaliman dan kemudaratan, bagaimana kita akan merealisasikan atau merealisasikan daripada tujuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Tentu adanya suatu kekompakan, memenuhi penuh kesadaran penuh bahwa tugas setiap anggota di pundaknya wajib mengetahui ilmu atau pengetahuan yang menyangkut tugas dan fungsi dari lembaga ini. Salah satu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, ya minimal nggak harus apa. Kita tentang hak dan kewajiban. Yang kedua mengenai kepres, keputusan dan peraturan pemerintah supaya undang-undang bisa berjalan. Tentu mandataris tertinggi adalah presiden terpilih akan mengeluarkan kepres untuk melaksanakan peraturan undang-undang di bawahnya ataupun peraturan pemerintah. Jadi check and balance-nya sejalan, senyawa atau seru. Undang-undang ini jelas kita punya tugas, ketua, supaya ketua nggak pakai HP dulu. Ini penting ketua. Tugas kita kalau ditanya lembaga-lembaga lain atau ormas atau lembaga resmi pemerintah, lembaga ini bertugas melaksanakan amanah undang-undang. Lembaga non pemerintah serupa tapi tak sama Pak. Kami prosedural SOP sesuai undang-undang. Ataupun lembaga-lembaga instansi penegak hukum atau pemerintah yang berkait yang bertentangan, kami akan ingatkan Pak dengan suara kami dan surat. Itu jangan takut Pak. Karena kalau kita nggak ingatkan, habit, kebiasaan menjadi suatu custom. Oh, yang dia lakukan itu adalah benar.
Kita lah hari ini datang membawa misi, syiar. Ya bagi yang mau ikut kita ingatkan, enggak ya silahkan nanti kena patel sendiri kalau menaikkan lele itu. Tapi nilai kita di mata Allah, memberikan pengetahuan wawasan itu sebenarnya diletakkan kepada nawacita negara Republik Indonesia ini adalah membebaskan dari belenggu penjajahan di atas dunia, mencerdaskan kehidupan bangsa, barulah mensejahterakan. Tapi kalau cerdas saja enggak, anggaran enggak dipakai, tidak diprioritaskan tentang hak asasinya atau hak warga negara, bagaimana? Pemerintah sendiri akan memberikan suatu kesejahteraan yang ada pasti nilai tambah bisnis di situ. Nggak apa-apa, saya bertanggung jawab yang saya ucapkan. Kadang kita hanya menyalahkan pemerintah, tapi hasil pertukaran politik di dalam kompetisi, masyarakat tidak mau mendengarkan kata hati, nggak mau berkumpul ngobrol, dilihat siapa yang akan dipilih. Nah, mulai dari sini kita bukan organisasi politik, tapi kita ingin melaksanakan konstitusi itu bagi orang yang tidak memahami atau keliru di dalam menafsirkan, maka LPK datang dan rekan-rekan Pak Mulyono. Ini tidak benar. Saya akan sampaikan, tapi kami bukan tukang hukum, Pak. Tugas kami preventif, mencegah lebih dulu daripada mengobati. Tapi kalau udah sakit, referensinya sulit. Artinya mungkin, bicara mungkin ini antara pasti bisa sembuh, bisa tidak. Tapi kewajiban kita karena yang bisa menyembuhkan itu otaknya, ya mudah-mudahan mereka kita berdoa selalu dapat hidayah, Pak. Hari ini mungkin kita lihat orang saudara kita yang amburadul, yang susah tertib, melanggar, jadi kebencian, banyak sebagainya. Kita doakan, Pak. Ntar malam dia tidur habis minum, tahu dia dapat hidayah, Pak. Tobat besok pagi. Itu fungsi pertama kita. Syiar itu. Karena Nabi nggak ada, kita ini minimal saudara, keluarga, ya namanya ada Nabi zaman dulu istrinya, anaknya susah, udah biarkan saja. Kau usah sikap. Nah, sama saya kembalikan lagi. Bagi teman-teman yang kurang sepaham dalam perjalanan proses SOP, ingatkan. Dia nggak mau, nanti juga akan tersingkir dengan sendiri. Kita akan mencari nilai di sini. Kalau orangnya mentalnya bagus dan bisa disiplin, lembaga ini akan dicintai masyarakat, Pak, bukan pemerintah, Pak. Nah, disitulah tolak ukur kita. Jangan baru pemerintah ngajak, laju kita ngemis-mes. Lembaga ini bukan pengemis, Pak. Kita minta anggaran itu untuk kegiatannya. Sampai ada LSM disulap, nggak ada kegiatan fakta nyata, manfaat nggak ada, itu nilai tukar lagi. Prioritaskan ini. Nah itu, jadi uang yang digunakan dari kita tadi, dari pajak, PPH, retribusi, atau penerimaan negara bukan pajak, benar-benar dikelola oleh APBN maupun APBD ke depan ketika menjadi rancangan pendapatan negara dari daerah maupun sebagainya, itu kan terus dipergunakan adalah tidak lain kesejahteraan daripada rakyat yang dimana ini adalah bangsa Indonesia, diperkecil lagi masyarakat atau masyarakat adat yang ada di daerah terpencil. Insya Allah kalau doa kita bersama seperti ini, lembaga ini akan melaksanakan fungsinya tadi. Pertama, dengan tujuan membina bersama kepolisian, kejaksaan, keadilan, hakim, ataupun lembaga-lembaga terkait melakukan suatu pembinaan, Pak. Ajak mereka, kalau nggak mau duduk apa kamu kursi itu. Kursi itu kita yang bayar, Pak. Ya maksudnya nggak saya aja, berbagi kita seluruh Indonesia kalau pajak kumpul menjadi satu. Ayo ikut kita razia, itu gas-gasnya atau minyak penimbun dan sebagainya. Itu ada obat-obat yang standar ganda, ada yang ada izin, ada yang enggak. Ada rokok juga begitu. Jangan tutup mata, Pak. Nah, bayangin kalau seperti itu berjalan, maka ekonomi dari negara sendiri kosong. Negara ini terbangun
dan bisa hidup, ya kena pajak Pak. Kalau ada maling atau nakal, biarin suap menyuap terjadi, nggak akan ada kesudahan Pak kita. Hendaknya ada di DPR ini yang cerita itu, tapi takut sama ketua partai kalau di PAW Pak. Kita nggak ada yang PAW. Selama Pak Mulyono dan rekan-rekan benar, saya tidak akan pernah berhentikan. Jangan. Kita bukan pengemis ataupun kita bukan budak. Namanya kita ini timbangan Pak. Jadi melakukan pembinaan di bidang barang yang beredar di masyarakat, elektronik, pasti NSNI-nya itu. Jangan sampai barang-barang black market diedarkan. Itu negara akan rugi Pak. Obat-obatan, pupuk-pupuk, sejenis barang seluruh yang kita pakai, handphone semua itu, BPOM, termasuk bea cukai, termasuk juga halal, MUI ini panggil MUI. Jangan sampai masyarakat Lampung Barat yang dimana kulturnya adalah agamis, religius, tiba-tiba ada daging yang dikategorikan haram masuk tanpa melalui halal ini. Nah, bayangin ada yang muntah-muntah nanti Pak, dampaknya itu perut ini nolak. Jadi itu. Selain itu mengenai barang dan jasa. Barang sudah ya, sekarang jasa. Jasa ini kalau mengacu tentang perputaran ekonomi adalah transaksi keuangan, berarti masuk kepada perbankan Pak. Undang-undang perbankan ini mengatur tentang bagaimana fungsi bank umum yang dikuasai, dimiliki, dikelola negara, atau bank BPA atau bank swasta, yang dimana kegunaan itu tidak lain digunakan untuk menghidupkan ekonomi kerakyatan dengan melalui fasilitas kredit Pak. Kalau dulu kita mungkin di bawah tahun 2002 ya belum ada kredit mobil. Ya kalau beli motor, kalau bisa ngumpulin uang di kaleng-kaleng itu ribu, 10.000 baru beli mobil Pak, motor. Zaman sekarang nggak cukup 500.000 bisa punya motor baru, bisa punya mobil Pak. Itu berapa pentingnya itu fasilitas kredit. Tapi kita ingatkan rambu-rambunya dari pihak bank itu, karena berbunyi itu di otoritas jasa keuangan, baik di lembaga Undang-Undang nomor 8 seperti Undang-Undang Konsumen, itu diingatkan. Karena yang akan mengingatkan itu adalah orang yang hidup Pak. Kalau orang yang mati berarti seiring napasnya tercabut dia jadi bangkai dan benda, nggak mungkin dia bisa bicara Pak. Berarti kita yang masih punya nyawa, karena kita punya nyawa berarti kita hidup. Isi sedikit pikiran kita, baca. Karena Nabi Muhammad dulu nggak bisa baca, Iqra ya Muhammad, baca. Maka seiring berjalan dari sahabat atau menantu beliau dan orang kalangan politik mengutip bahasa itu. Dari membaca engkau akan mengenal dunia dan seisinya, dari menulis engkau akan dikenal dunia. Artinya secondary hanya mengulang, mengcopy. Sama ceramahnya Pak Soekarno selaku sang promotor deklarator. Orang Aceh tidak lebih hebat dari orang Jawa. Orang Jawa tidak lebih hebat dari orang Papua. Nah, Rasulullah khutbah terakhirnya, orang Arab tidak lebih hebat dari Yahudi, dan orang Yahudi tidak lebih hebat dari orang kulit hitam. Artinya penyetaraan, baru imbang dunia ini, baru enak kita ngobrol, baru enak kita ngopi dan ngerokok. Kalau nggak imbang pasti lari bergepuk itu belah meja itu. Artinya keawaman kita, pengetahuan kita yang diomong Bapak filsafat dunia Plato, kita berdebat di dalam pengetahuan itu berarti ada persoalan yang kita akan debat. Melalui pikiran kita yang kritis, pengetahuan kita pahami, kita debatkan. Artinya pertukaran pengetahuan terjadi. Saat ini kita kumpul-kumpul berdebat, yang ada ribut dan ngajak berantem. Artinya ketiada pengetahuan. Apa ubahnya lagu apa namanya, adu domba itu, kambing adu domba itu. Nah di sini letaknya bedanya.
Lembaga-lembaga lain beda. Kita kerja terukur, terstruktur, sistematis, terdata, dan bisa dipertanggungjawabkan analisis kita. Kalau dalam jurnalistik itu heuristik, ada temuan, pasti saya menemukan di mana kecurangan, pasti saya akan cari. Valid data kita boleh diuji, tapi jangan pula kita tentang anggota orang udah takut, beras lagi. Nah ini saya nggak suka Pak. Saya ingin memberikan pemahaman sama-sama, berbagi, karena saya ingat yang bakalan mengikat ketika kita ruh dipanggil ke langit balik. Yang pertama dihisab itu ada 3 yang tidak bisa kita tinggal, yang ikut sama kita. Ilmu yang bermanfaat, begitu kita ajarkan orang berbuat baik terus mengalir. Itu yang menyelamatkan kita nanti di langit Pak. Jangan di setengah-setengah, di langit, di bumi enggak. Doa anak soleh dan soleh, serta amal jariah sedekah. 3 ini Pak. Nah, itu paling penting. Saya bukan ceramah ya, nanti Pak Ustadz bilang saya ceramah. Hanya meyakinkan bahwa kita bernegara adalah, kitab kita adalah konstitusi Pak. Tanya sama Pak Dewan, Pak Yohansa SHMH ini, dia kan mantan Dewan. Menjalankan konstitusi. Kalau kita beragama, kalau kita Islam, berarti Al-Quran, wahyu dan hadis ataupun tafsir. Lihat dulu, dibaca. Kalau kita nggak tahu, doif apa, sahih. Nah, sampai kita mengamalkan hadisnya belum bisa dipertanggungjawabkan secara ilmu pengetahuan, secara harfiah. Jadi selain barang tadi berupa bank, non bank seperti yang kita lihat itu. Pembiayaan non bank seperti leasing, sebenarnya itu kan lembaga pembiayaan. Nah ini sering mobilnya dirampas baru 2 bulan, motor katanya mereka udah sesuai karena fidusia. Kata siapa Pak? Itu kan perdata yang mengatur itu tentang 1320 syarat sah suatu perjanjian. Lihat lagi yang keduanya aturannya 1338. Ketika disahkan memenuhi syarat menurut mereka, ditandatangani dan punya ketetapan, dijadikan undang-undang. Perjanjian telah disepakati antara pemberi dan penerima. Maka ketika terjadi ingkar janji, memudarkan suatu pasal-pasal di situ, hendaknya prestasi bertanggung jawab untuk ngobrol dan musyawarah Pak. Kasih surat peringatan. Kalau nggak juga belah mejanya kan bunyinya di pengadilan di mana peristiwa lokus itu dilangsungkan Pak. Kalau di Lampung Barat ya nggak mungkin digugat di Bandar Lampung, di Lampung Barat Pak. Supaya nggak salah tempat gugatannya. Ini enggak kolektornya. Rampas Undang-Undang 42 atau 99 udah benar, kami berhak hadap bantu masyarakat itu. Ternyata baru 2 bulan rampas, kita amankan. Polisi tidak mau nerima titipan di situ. Untuk apa ada dia? Ya, kita jamin di kantor di situ aman. Kita akan citrakan polisi aman. Kalau dia nolak nggak aman tuh. Lalu kemana bangsa Indonesia ini akan minta perlindungan? Kalau yang kita agung-agungkan baju itu bagus, ternyata enggak Pak. Ini jangan-jangan gitu loh. Kritik juga. Terus yang kedua mengenai Opal P2TL, banyak sekali PLN ini tentang itu punya PLN, kata enggak Pak, itu ada perjanjian kerjasama, perjanjian jual beli listrik Pak. Kalau mereka mau nyabut aja harus sesuai SOP. Kalau orang yang nggak ada di rumah, maling itu namanya Pak. Minimal panggil tuh Pak RT atau Kadus atau dewannya Pratin kan ada tuh. Coba panggil Pratin, orang nggak ada, panggil Babin. Nah, itu karena kita tahu, jangan Bapak masuk aja nanti dilaporin pencurian Pak. Tugas PLN itu P2TL, operasi penertiban arus listrik. Kalau ada listrik yang menghalangi jalan, tolong minta itu Pak Nasir atau ketua, pindahin Pak manajer, ganggu jalan umum, gunakan anggaran itu. Nah, ini gunanya suara-suara LPK ini, karena LPK ini anggotanya berpikir Pak, bukan bersuara tanpa berpikir, nanti burung beok nanti. Ngomong-ngomong nggak jelas. Kalau LPK ini perlu suara, berarti dia udah mulai berpikir dulu ini. Benar atau enggak pengaduan ini? Nah,
itu salah satu. Yang ketiganya, yang terakhir ini mungkin saya kalau ngomong panjang Pak, bisa 3 jam, ada-ada aja. Pelayanan publik, Larasita, itu masyarakat mengajukan sertifikat, katanya cepat, aman, bebas pungli. Begitu jalan masyarakat ngadu, Pak udah 3 tahun nggak ngerti kayak apa bentuk sertifikat saya itu. Nah itu salah satu kita ingatkan di Badan Pertanahan atau di bidang pemerintahan Pemda atau sebagai. Jadi fungsi LPK ini adalah kemanusiaan, tapi diberikan imunitas kepada kita kalau sesuai SOP Pak. Ya, kalau nggak sesuai ya salah juga. Polisi juga yang punya negara aja yang SOP kena. Jadi semuanya ikuti aturan normal. Mudah-mudahan hasil kita ngobrol bertukar pikir ini ada manfaat ke depannya. Jangan berhenti untuk membaca Pak. Kalau bisa di kantor LPK itu ada buku-buku Pak. Nanti anggota-anggota biar ingin ada kena TikTok dunia maya luar biasa, banyak buku-buku itu. Dari membaca kata kita kan jadi pikiran masyarakat juga. Jadi suatu penularan yang positif. Jadi begitu aja dari saya, kurang lebihnya ataupun ada kata-kata atau ucapan yang kurang pas mengenai tadi yang saya bahas, saya minta maaf. Ataupun ada tamu-tamu yang tidak diundang, bukan saya mengkritik, tapi saya minta maaf. Ini acara daripada lembaga kita, karena kita membawa undang-undang. Artinya kita bersumpah pada jabatan kita itu berikut bersumpah kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah mudah-mudahan apa yang diperbuat oleh anggota undang kita makan dari pusat, semoga makanannya berkah. Semoga umurnya juga bertambah dan usianya juga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ketua. Ini simbolis Pak, penyerahan secara seremonial, artinya SK DPD Kabupaten Lampung Barat yang terbaru kepada ketua yang terpilih berdasarkan rapat quorum dan kesepakatan bersama. Nah, ini mengenai struktur kepengurusan yang ada yang akan dibawa dan dipimpin langsung oleh Pak Haji Mulyono selaku Ketua DPD Lembaga Pelindung Konsumen JPI Kabupaten Lampung Barat. Saya serahkan, semoga ini bermanfaat dan dijalankan Ketua. Saya yakin LPK akan dicintai masyarakat seluas-luasnya. Ini simbol aja nanti dibuka ya Ketua. Ya. Nah, ini simbol KTA-nya juga saya serahkan langsung sama beliau, nanti dikelupas. Bisa tarik. Ya nanti lah kira. Dibuka KTA. Berikut anggota-anggota saya serahkan sama beliau juga. Semoga nanti ada cara lain. Oke, pesan-pesannya dengan berdirinya lembaga pengusuman ini dengan kepemimpinan yang baru, mudah-mudahan lebih baik lagi dan kinerjanya nyata. Insya Allah LPK selalu bertumbuh, Kabupaten Lampung Barat bertumbuh, supaya masyarakat budaya dan kulturnya juga bertumbuh. Terima kasih. Terima kasih Ketua, saya terima. Redaksi GR Lambar TV Gunawan melaporkan dari Lampung Barat. LPK bergerak, Lampung Barat tumbuh. Berita dari kami, saya Gina Chania beserta kru GR Lambar TV mohon undur diri. Jangan lupa subscribe, comment, and share.